Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sofia TV yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk, hikmah, dan rahasia-rahasia tentang alam semesta. Di antara rahasia-rahasia tersebut ada beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang hingga kini masih menjadi misteri bagi manusia. Tempat-tempat tersebut memiliki keunikan, keajaiban, dan kisah-kisah yang menarik untuk diketahui. Berikut adalah 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang membuat kita penasaran. Tempat yang pertama ialah Gunung Qaf. Gunung Qaf adalah gunung yang mengelilingi bumi seperti cincin. Gunung ini disebutkan dalam surat Qaf ayat 1 yang berbunyi, Qaf demi Al-Quran yang mulia. Gunung Qaf juga disebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya adalah hadis yang menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW melihat panorama yang sangat indah, yaitu sinar biru yang membelah angkasa. Nabi Muhammad SAW kemudian mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi tempat tersebut, dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar, yaitu Gunung Qaf. Gunung Qaf digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia dan hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Di dalam gunung ini terdapat makhluk-makhluk yang disebut jin yang hidup dalam berbagai suku dan bangsa. Gunung Qaf juga merupakan tempat tinggal burung ababil yang pernah membantu kaum muslimin dalam peperangan melawan pasukan bergajah Abraha. Hingga kini tidak ada yang mengetahui lokasi pasti Gunung Qaf, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Lokasi Gunung Qaf adalah salah satu misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Ada beberapa pendapat tentang lokasi Gunung Qaf, namun tidak ada yang pasti. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Gunung Qaf berada di antara Yordania dan Arab Saudi atau di daerah Yaman. Ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada pula yang mengatakan bahwa Gunung Qaf berada di kutub utara atau di Pulau Bermuda, namun semua pendapat ini tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya bersikap spekulatif. Gunung Qaf juga pernah dikunjungi oleh Zulkarnain yang merupakan seorang raja yang adil dan soleh yang diberi kekuasaan dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat misteri yang kedua ialah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang sangat kaya dan berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya berbagai karunia seperti kemampuan berbicara dengan binatang, menguasai angin, dan mengendalikan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sebuah kerajaan yang sangat megah dan mewah yang disebut Solomon Temple. Kerajaan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 81 yang berbunyi, dan kepada Sulaiman kami tundukkan angin yang kencang tiupnya yang mengalir dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi penduduknya, dan kami mengetahui segala sesuatu. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam terletak di Yerusalem dan merupakan pusat kebudayaan, keagamaan, dan politik bangsa Israel. Kerajaan ini memiliki pintu yang terbuat dari kayu zaitun dan kayu cemara, lantai yang terbuat dari kaca dan emas, dan hiasan-hiasan yang terbuat dari permata dan mutiara. Kerajaan ini juga memiliki Baitul Maqdis, yaitu tempat penyimpanan tabut suci yang berisi loh batu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 perintahnya. Lokasi kerajaan Nabi Sulaiman adalah salah satu topik yang menarik dan kontroversial dalam sejarah dan arkeologi. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun Baitul Maqdis, yaitu tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen yang terletak di Yerusalem. Namun lokasi kerajaan Nabi Sulaiman tidak diketahui dengan pasti karena ada beberapa pendapat yang berbeda dan bertentangan. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman berada di wilayah Yerusalem dan sekitarnya yang merupakan pusat kebudayaan, keagamaan, dan politik bangsa Israel. Namun kerajaan ini hancur dan runtuh akibat serangan bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar.
Saat ini yang tersisa dari kerajaan ini hanyalah tembok ratapan yang dianggap suci oleh orang Yahudi. Beberapa pendapat lain mengatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman berada di wilayah lain yang lebih luas dan lebih jauh dari Yerusalem. Kerajaan ini memiliki sumber kekayaan yang berasal dari biji tembaga yang ditambang dari situs arkeologi lembah Timna, Israel Selatan. Tembaga menjadi komoditas umum di zaman kuno karena merupakan salah satu logam yang paling dicari di bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan tembaga untuk membuat berbagai alat dan senjata serta untuk membangun Baitul Maqdis. Kerajaan ini juga memiliki hubungan dagang dengan berbagai negeri seperti Mesir, Venesia, dan Sabah. Kerajaan ini juga memiliki prasasti-prasasti kuno yang mengungkap hubungan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang merupakan ratu dari kerajaan Sabah yang terletak di Yaman. Tempat misteri yang ketiga ialah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat buas, bengis, dan merusak. Mereka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Ya'juj dan Ma'juj juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96 yang artinya hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Ya'juj dan Ma'juj dikurung oleh Zulkarnain, yaitu seorang raja yang adil dan soleh yang diberi kekuasaan dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain membuat sebuah tembok yang sangat kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj dari mengganggu manusia. Tembok ini terletak di antara dua gunung yang menurut Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Ada beberapa pendapat tentang lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj, namun tidak ada yang pasti. Beberapa pendapat mengatakan bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di belakang pegunungan Kaukas atau Kaukasus. Menurut Al-Lajnah At-Ta'imah, mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa lokasinya di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Ada juga yang mengatakan bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di kutub utara atau di Pulau Bermuda. Ada pula yang mengatakan bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di bawah bumi atau di Himalaya atau di Laut Kaspia. Namun semua pendapat ini tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya bersifat spekulatif. Tempat misteri yang keempat ialah Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat adalah sebuah telaga yang memiliki air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Telaga ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65 yang artinya, maka mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Telaga ini juga disebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya adalah hadis yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihi salam yang merupakan hamba Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Nabi Khidir alaihi salam adalah seorang nabi yang masih hidup hingga saat ini karena ia pernah meminum air dari Telaga Ainul Hayat. Nabi Khidir alaihi salam memiliki ilmu yang sangat luas dan pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam yang ingin belajar darinya. Nabi Khidir alaihi salam juga pernah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa seperti perang Badar dan perang Uhud. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya.
Namun lokasi telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Beberapa ulama berpendapat bahwa telaga Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam. Tempat misteri yang terakhir ialah Pulau Dajjal. Dajjal adalah seorang makhluk yang akan muncul pada akhir zaman dan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan menyesatkan banyak orang dengan berbagai tipu daya dan mukjizat palsu. Dajjal disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 97 yang artinya, dan telah dekatlah janji yang benar itu, maka tiba-tiba terbelalalah mata orang-orang kafir dan berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, bahkan kami adalah orang-orang yang dolim. Dajjal juga disebutkan dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang mendengar suara Dajjal dari sebuah sumur. Dajjal saat ini masih hidup, tetapi dikurung di sebuah pulau yang tidak diketahui oleh manusia. Pulau ini dijaga oleh malaikat Jibril yang akan meniup sangkakala pada saat Dajjal keluar. Pulau ini memiliki bentuk yang aneh, yaitu seperti seekor unta yang sedang berlutut. Pulau ini juga memiliki dua sungai, yaitu sungai api dan sungai air. Dajjal akan menipu orang-orang dengan mengatakan bahwa sungai api adalah sungai air dan sebaliknya. Ada beberapa pendapat tentang lokasi pulau tempat dipenjaranya Dajjal. Namun, tidak ada yang pasti. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pulau tersebut adalah Pulau Socotra yang menjadi bagian dari wilayah Yaman. Pulau ini terletak sekitar 241 km dari Somalia dan 354 km dari daratan Yaman. Pulau ini memiliki banyak julukan seperti Pulau Alien, Pulau Neraka, hingga Pulau Persembunyian Dajjal. Pulau ini juga memiliki banyak keanehan dan keunikan seperti pohon darah naga, elang gurun, dan laba-laba biru. Namun pendapat ini tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya bersifat spekulatif. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa pulau tersebut berada di segitiga Bermuda yang terkenal dengan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang saat melewati daerah tersebut. Demikian video kali ini, semoga bisa memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kelimpahan rizki yang halal dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.